Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada agenda wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila untuk pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA, maka desain proses pembelajaran ini tentunya akan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, pendekatan andragogi, pendekatan pedagogi, dan heutologi. Ketiga pendekatan ini akan saya gabung menjadi sebuah pendekatan untuk bagaimana menyadarkan peserta itu mampu memahami akan 4 hal ini. Yang pertama adalah posisi peranan wawasan kebangsaan kita kaitkan dengan 4 pilar. Pilar yang pertama adalah Pancasila, pilar kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pilar ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam proses penjabaran ini tentunya akan dilakukan metode antara lain ceramah, diskusi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana spektrum 4 pilar ini mampu menyentuh hati daripada para peserta. Setelah itu akan dikuatkan naik dan peserta akan menyadari, dia akan masuk ke alam self awareness. Jadi ada metode yang akan saya gunakan yang akan membuat peserta menyadari betapa pentingnya 4 hal ini. Inilah yang saya sebut 1 minute awareness. Ya. Kemudian dalam kerangka model ini, setelah memahami wawasan kebangsaan dalam sudut pandang pendekatan 4 pilar, berikutnya adalah langkah pada tatanan bagaimana peranan deklarasi Juanda itu dalam mempertahankan keutuhan wilayah ini. Jadi selain ada wawasan kebangsaan, ada juga wawasan Nusantara. Dan ini kita lihat dari hasil deklarasi Juanda yang dilakukan oleh Insinyur Juanda, di mana berdasarkan deklarasi Juanda ini, maka Indonesia memiliki hak teritorial lagi 200 mil dari garis bibir pantai. Inilah yang kemudian sempat kembali memanas kemarin tentang sengketa di Laut Cina Selatan. Yang ketiga kemudian yang harus kita pahami adalah bagaimana tujuan negara tujuan negara kemudian dikaitkan dengan Pancasila dalam kerangka nilai-nilai dasar bela negara itu. Kita memahami tujuan negara sebenarnya ada 4. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan pemerintahan ada 5 juga. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Pancasila itu sendiri. Untuk mencapai tujuan negara ini, maka peranan ASN sangat dibutuhkan sekali. Disinilah proses pengaktualisasian nilai-nilai tersebut. Berikutnya, pendekatan yang keempat adalah persoalan pemberantasan korupsi. Ini masih menjadi sebuah fenomena sendiri sebagai refleksi daripada sebuah bentuk kesadaran berwawasan kebangsaan dan berbela negara, maka tentunya seorang pejabat jangan pernah melakukan korupsi. Kesadaran ini harus ditingkatkan, kesadaran bela negara, kesadaran kemampuan, di mana uang negara tidak lagi dilakukan untuk memperkaya diri sendiri yang berujung pada kerugian keuangan negara. Dan terakhir tentang inventaris inventaris solusi kreatif apa yang akan dilakukan ke depannya, sehingga nilai-nilai bela negara ini, salah satunya integritas tadi, nilai-nilai bela negara, rela berkorban ini bisa terpatri, sehingga proses birokrasi bisa mencapai yang namanya good governance and clean government. Demikianlah proses penjelasan singkat ini. Inilah deskripsi pendekatan yang akan saya gunakan pada materi pelatihan kepemimpinan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. NKRI harga mati.